Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul Interplan. Proyek ini berupa sebuah website berbasis desain thinking yang kami rancang untuk membantu mahasiswa dalam proses pengerjaan tugas akhir, di mana anggotanya terdiri dari saya sendiri dengan Galen Margareza Kusiwi dengan NIM 2402159, kemudian ada Anindita Septidaima Ulfa dengan NIM 2402121, dan terakhir ada Chelsea Abebi Anggraini dengan NIM 2402120. Selanjutnya, kami akan menjelaskan latar belakang dari permasalahan yang menjadi dasar pembuatan website ini. Mahasiswa sering mengalami kebingungan dan kesulitan dalam merancang program magang karena tidak tersedianya platform terintegrasi yang menyediakan informasi lengkap, bimbingan, serta ruang berbagi pengalaman secara terbuka dan terarah. Minimnya akses terhadap lowongan magang yang relevan, tidak adanya panduan sistematis, dan kurangnya dukungan dari komunitas membuat mahasiswa merasa tidak percaya diri, cenderung pasif, dan kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat. Ketergantungan pada informasi dari mulut ke mulut atau media sosial yang belum tentu akurat memperparah kondisi ini, terutama bagi mereka yang belum memiliki relasi atau pengalaman. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi digital yang mampu menjadi pusat informasi, sarana komunikasi, dan tempat kolaborasi untuk membantu mahasiswa merencanakan dan menjalani magang dengan lebih percaya diri, terarah, dan bermakna. Kemudian ada design thinking. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kami menggunakan metode design thinking sebagai pendekatan utama, terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada empatis, untuk memahami kebutuhan pengguna. Yang kedua ada define, untuk merumuskan masalah secara spesifik. Kemudian ada IDT, untuk mengeksplorasi solusi. Yang kemudian ada prototype, untuk merancang tampilan website. Yang terakhir ada tes, untuk menguji apakah solusi kami tepat sasaran. 5 tahap ini akan kami jelaskan satu persatu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Chelsea Baby. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya masuk dalam tahap empathize. Dalam tahap ini, kami membuat transkrip wawancara agar lebih memudahkan untuk merancang sebuah website. Kami sertakan pula dokumentasi dari kelima narasumber. Berikut empathy map yang kami dapatkan. Case, ada gagasan baru, rancangan TA Macita ini belum ada rancangan magang, itu bakal sangat membantu. Setuju, sangat membantu. Just, belum menentukan tempat magang, belum cari info atau ambil langkah terkait proses magang. Feels, cemas terhadap tekanan waktu dan beban pikiran, kesulitan dalam kerja tim, dan kurang mendapat bimbingan. Takut tidak bisa membagi waktu, kerja tim bakal jadi tantangan, bingung mulai magang dari mana, butuh platform yang menyediakan informasi magang. Dan itulah kita mendapat informasi. Selanjutnya, masuk ke dalam tahap define, kami membuat satu persona dari 5 narasumber. Berikut persona dari 5 narasumber. Kami juga melampirkan tahap customer journey map, yaitu ada awareness, consideration, onboarding, engagement, dan retention. Dan ini 6 hal penting dari how might be hasil dari observasi kami. Bagaimana cara memberikan akses yang cepat dan nyaman bagi mahasiswa yang butuh bimbingan selama proses magang. Bagaimana cara membantu mahasiswa membuat rancangan magang berdasarkan masukan dan saran dari pengalaman orang lain. Bagaimana cara mempermudah mahasiswa menentukan partner magang yang sesuai dengan gaya kerja dan minat mereka. Selanjutnya, bagaimana cara mendorong mahasiswa untuk saling berbagi pengalaman magang secara jujur dan inspiratif. Bagaimana cara membantu mahasiswa merancang magang mereka dengan lebih percaya diri dan terarah. Lalu, bagaimana cara menyediakan informasi magang yang lengkap dan mudah dipahami untuk mahasiswa dari berbagai jurusan. Selanjutnya, masuk ke dalam tahap 3. Ini adalah sitemap yang kami buat mulai dari beranda, menu, tempat magang, info partner, info dosen, forum diskusi, dan login. Serta kami membuat user flow. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anindita Septi. Jadi saya akan menjelaskan tentang prototype. Kami membuat wireframe low fidelity sebagai gambaran awal layout website.
Setelah disepakati, wireframe ini kami kembangkan menjadi high fidelity wireframe yang lebih detail dan menyerupai tampilan asli. Kami juga menyusun desain sistem yang mencakup elemen warna, tipografi, ukuran, icon, dan navigasi. Semua ini kami susun untuk menjaga konsistensi desain. Selanjutnya, kami membuat prototipe interaktif agar pengguna bisa mencoba langsung simulasi penggunaan website. Selanjutnya, bagian text dan usability testing. Kami menyusun beberapa text-based skenario atau skenario tugas. Berikut ini 4 skenario utama dalam website Interplan yang diujikan. Pertama, login untuk mulai menggunakan Interplan dalam eksplorasi informasi magang atau merencanakan magangmu. Kedua, menu, yaitu kulit ke bawah untuk pelajari lebih lanjut dan menemukan tujuan Anda dengan mudah. Ketiga, detail progress, klik icon jam untuk melihat detail progress dan mengingat rencana Anda. Dan klik tambahkan reminder untuk menambahkan rencana. Dan terakhir, profil, klik icon profil di pojok kanan atas, pilih navigasi untuk melihat dan mengedit profil Anda. Berikut ini adalah hasil pengujian usability bagian login. Success rate 100%, drop off 0%, misclick rate 24,4%. Artinya semua responden berhasil login meskipun ada beberapa klik yang tidak tepat. Lanjut bagian menu. Success rate 60%, drop off 40%, misclick rate 33,3%. Beberapa pengguna belum familiar dengan navigasi utama dan sempat kebingungan saat mencari informasi. Selanjutnya ada detail progress. Success rate 60%, drop off 40%, misclick rate 47,4%. Artinya beberapa responden gagal menyelesaikan task karena tidak langsung menemukan fitur yang dimaksud. Dan terakhir profil, success rate 80%, drop off 20%, misclick rate 60,6%. Artinya sebagian besar bisa menyelesaikan tugas, namun banyak terjadi klik salah karena icon atau teks yang belum cukup jelas. Sebagai kesimpulan, Interplan hadir sebagai solusi digital berbasis design thinking yang bertujuan membantu mahasiswa dalam menemukan partner kolaborasi saat mengerjakan tugas akhir. Dengan melalui 5 tahapan design thinking, kami berusaha merancang solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.